Ya, saudara-saudara Bogotan Prank, eh, kita saat ini acaranya hunting ya, ingin mencari gitu benda-benda kuno yang ada di sungai ini, dan ternyata kami mendapatkan atau menemukan ya batu yang sekilas dari bentuknya sepertinya batu ini memang sengaja dibentuk begitu oleh manusia, bukan pembentukan dari alam. Karena yang saya lihat dari bentuk ini dan ini sangat datar banget begitu. Terus yang di sini juga presisi banget. Ada seperti segitiga di sini, namun ini udah menempel gitu di dalam akar pohon ini. Sangat besar sekali, dan kita bisa menemukan yang lain ya, dan yang masih utuh begitu atau yang sudah jadi. Oke, saudara-saudara Bogotan Prank, saya coba menelusuri ya dari pinggiran sungai ini. Barusan kita sudah mendapatkan batu candi yang meskipun bentuknya tidak begitu sempurna begitu. Kita coba telusuri lagi. Semakin ini saya menuju ke arah utara. Ini ada batu-batu besar juga di sini. Mungkin ada bentuk yang mencurigakan gitu. Nah, ini saudara-saudara Bogotan Prank, ini adalah batu yang bentuknya juga mencurigakan. Nah, ini saudara-saudara Bogotan Prank, ini sangat datar sekali ya, sengaja dipahat. Terus di bagian sini juga datar ya. Terus ini ada bekas patahan dari batu ini. Ini ada bekas patahan, mungkin karena terbentur begitu sehingga patah dia. Terus ini juga bekas patahan. Kalau kita geser ke sini gitu, nah ini ternyata panjang. Nah, panjang sekali dia. Nah, sampai sini. Mungkin ini bagian dari gawangan pintu candi, atau mungkin ini juga apa ya, sekilas begitu seperti umpak gitu bentuknya itu. Terus yang di sini saudara-saudara Bogotan Prank, nah ini juga kami dapatkan batu yang bentuknya mencurigakan. Nah, ini di sisi sini juga datar ya, datar. Terus di sini juga datar. Nah, tampak terlihat sudutannya ya. Jadi memang sengaja dibentuk dengan ukuran tertentu begitu. Terus ini ada bekas patahan. Nah, ini juga ada bekas patahan, dan ini tertanam di sungai ini cukup dalam. Mungkin saja kedua batu ini adalah satu batu yang pecah gitu, atau mungkin ini bagian yang berbeda, batu yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Kalau sekilas yang situ memang sepertinya agak panjang, dia tertanamnya juga panjang. Mungkin gawangan dari pintu candi. Yang ini memang sekilas seperti umpak gitu bentuknya. Nah, seperti itu. Ini pecah. Oke, kita coba telusuri lagi ya, semakin ke sana. Karena di sana juga banyak batu-batu besar. Barangkali kita menemukan sesuatu yang lebih bagus begitu. Ini sekitar jam 4 sore, cukup gelap karena mendung juga. Nah, seperti ini kalau berada di dalam sungai ya, cukup menyeramkan. Oke ya, oke, kita coba ke sana ya, barangkali ada sesuatu yang mencurigakan lagi. Saya nggak berani kalau lewat menyusuri sungai ini ya, nggak berani saya, tak lewat atas saja karena takutnya ini dalam.
Ya, oke, saudara sepuputan pring. Ini kami sudah menelusuri lebih jauh lagi ya dengan keberadaan sungai ini ya. Dan ternyata di sini juga ada batu yang sangat besar. Nah, ini sepertinya juga mencurigakan bentuknya. Nah, seperti ini ya. Coba diteliti bersama. Kalau kita melihat dari kedataran batu ini sepertinya memang sengaja dibentuk begitu. Nah, ini datar banget, dia kesini datar. Nah, terus di sini ini sepertinya juga dibentuk. Jadi di sini ada semacam kayak bentukan segitiga begitu di dalam sini ada seperti segitiga begitu yang nyambung dengan tonjolan ini, batu ini yang nonjol ini. Nah, di sini ke dalam. Nah, terus dia ke sini ternyata. Ini sampai dalam ini juga datar. Terus pecahannya ini pecah seperti ada bekas pecah gitu. Ini juga datar. Ini juga datar. Nah, ini cukup besar ini, sekitar setengah meter nih dalamnya ini. Saya yang curigakan ini loh, ini apa bentuk dari sebuah bagian apa gitu loh. Kalau di candi dia berada di sisi mana gitu loh. Ini karena ini menonjol ke sini, dia segitiga kayak melengkung gini loh, kayak melengkung gini. Terus dia press, terus yang sini dia agak ke sini ya, terus segitiga begitu yang tonjolan ini. Cukup besar ini. Kita coba candi apa batu candi. Ini kita mbah wonten bentuk masih segitiga di dalam sini apa? Yang tonjolan ini loh. Jelas ini kira batu candi masanya ini kalau bentuknya gini ada mau belakang gini. Ini biasanya kan nyambung, tapi ini patah. Ini biasanya ini, nah ini biasanya di tempat candi yang memuja Siwa. Nah ini ya, ini tonjolan ini seperti apa ya, kayak di yoni itu loh, pasangan. Jadi nanti ada kanunya ini untuk gini biasanya. Nah, ini biasanya di Mawang Peta ini motif. Kita diintip loh Abah. Kita saat ini diintip loh. Iya. Ada yang ngintip. Ini apa? Tuh. Ada yang ngintip. Ini candi. Ya kayaknya ini apa ya? Mungkin nggak dari gunung terus apa jauh gitu kan? Sudah jauh ini dari gunung ya. Nggak, sepertinya candinya memang kalau ini bagian runtuhan candi, sepertinya candinya memang tidak jauh dari sini apa? Banyak loh apa? Ini juga. Iya. Ini kan ngotak gitu ya, jadi presisi gitu loh. Terus ini juga ini sangat datar ini juga datar banget. Berarti tidak jauh dari sini ada candi dulu Kang Rahmat. Tuh, kita coba telusuri ya. Ini saya juga curiga ini dengan bentuk ini. Kayaknya ini semacam lumpak deh. Bismillah. Nah. Iya Kang. Tuh kan. Lumpak ini. Ini terlihat gitu. Nah, nyudut kan, terus datar dia.
sayangnya pecah, sudah tidak ada yang utuh. Nah, ini kayaknya ini sepertinya cukup sempurna ini bentuknya ini. Nah itu kan dia presisi ya, datar gitu ya. Tuh kalau dari sini terlihat banget jelas. Oke, kayaknya ini ada dua kemungkinan. Batu-batu candi ini memang dari atas gitu dia terhempas ke sini, atau bisa jadi memang candinya itu berada di sini, tidak jauh lah dari sekitar sini, dan runtuh. Ketika ini sudah menjadi sungai, maka ke bawah semua ini, turun semua batu-batunya. Ini juga ada batu, barangkali kita menemukan informasi ya, sepertinya ada simbol gitu ya, yang tahu juga apa ini pembentukan dari alam. Nah ini datar, ini datar. Terus nah ini apa ini? Oh ternyata ini bangunan Belanda. Ada bangunan Belanda, saudara-saudara Kutang Pring. Kayak semacam apa ya, mungkin dam. Ada bangunan Belanda di sini. Ini terlihat ya, seperti ini cara mereka membangun. Jadi setiap pasangan batu-batu alam ini dia kasih batas seperti ini. Terus ini juga, ini yang sebelahnya, mungkin ini dari dulu dibuat untuk jam ya, untuk mengatur sungai ini ya. Di sini kok ada semacam kayak pintu. Semacam kayak pintu. Bismillah, selamat. Semacam kayak pintu, saudara-saudara, pintu. Aku pak, pintu ya, aku gak berani masuk. Lihat. Dan menurut warga, tempat ini sangat angker sekali. Jadi bangunan Belanda itu sebagai perbandingan ya dengan bangunan saat ini ya, bangunan Belanda itu lebih kokoh. Bayangkan ini di zaman kolonial ini, tapi saat ini masih berdiri kokoh.
tabah, tetapi tidak kalah dengan karya leluhur kita di zaman kerajaan di abad 8. Kita coba intip seperti percandian Batu Jaya yang hanya terbuat dari batu bata. Itu adalah dibuat di abad 8 sampai saat ini kokoh. Itulah kehebatan karya arsitektur nenek moyang kita. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.